Menantu Super. Bab 3161-3170. Bab 3161 Kombinasi Langit, Api dan Bulan. Saat Han Sanqian mengatupkan kedua tangannya, api langit dan cakram bulan yang ada di masing-masing telapak tangan juga dimusnahkan di tangan Han Sanqian. Mungkin mereka galak dan bengis terhadap musuhnya, namun di tangan Han Sanqian, mereka tidak lagi melakukan kekerasan, melainkan diam-diam menuruti semua pengaturan Han Sanqian. Setidaknya, itulah yang terjadi saat ini. Tapi ketika semua orang mengira akan seperti ini, tiba-tiba, sepertinya ada kekuatan yang kuat dan tak terlihat berkumpul secara gila-gilaan di telapak tangan Han Sanqian. Seiring dengan pergerakan tersebut, tanah di bawah kaki Han Sanqian pun retak, bahkan retakan tipis menyebar hingga ke dalam kota. Ledakan. Retakan di tanah lewat, rumah-rumah roboh, dan semuanya masih berguncang dengan sedikit guncangan di tanah. Pria terenggiling itu begitu ketakutan sehingga dia dapat dengan jelas merasakan bahwa inti dari semua guncangan gila itu berasal dari Han Sanqian, dan titik pusat Han Sanqian ada di telapak tangannya yang tertutup rapat. Kekuatan macam apa ini? Terenggiling bertanya dengan kaget. Tapi di saat yang sama, tiba-tiba terlintas di benaknya bahwa sepertinya tidak ada yang perlu dikejutkan. Pria di depannya adalah seseorang yang mampu menyaingi kekuatan batin putri kecil Qilin, jadi kekuatan batin yang kuat yang dia ledakkan secara alami tampak luar biasa, tetapi itu masuk akal. Sekarang, mungkin ini saatnya mengatakan itu. Memikirkan hal ini, Terenggiling tiba-tiba merasa lega lagi. Eksistensi seperti dewa. Mungkin, dia belum pernah melihat seperti apa dewa sejati dalam hidupnya, dan dia tidak tahu seberapa besar energi dewa sejati itu, tapi setidaknya saat ini, bagi Terenggiling, Tuhan sudah tidak ada lagi. Daripada Han Sanqian. Itu saja. Xia Wei dan Xiao Chunhua tidak berkata apa-apa, mungkin, seperti yang dikatakan Terenggiling, dia adalah makhluk seperti dewa. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Xiao Chunhua. Ibu, pernahkah kamu melihatnya? Mungkin, seperti katamu, selalu ada manisnya di setiap kepahitan. Dia pernah berpikir bahwa ini adalah kebohongan besar yang dibuat oleh ibunya untuk membujuknya agar bertahan hidup. Dia tahu bahwa dia ditinggalkan oleh Tuhan dan hanya bisa bereinkarnasi dalam kesakitan selama sisa hidupnya. Tidak akan ada hari yang manis. Tapi siapa akankah terpikir kalau desa itu tampak samar-samar terlihat di kegelapan malam? Dipaksa kabur sekali, benarkah itu yang dikatakan pria di depanku? Apa yang kembali adalah kebebasan dan kehidupan baru. Hal ini berlaku bagi para pengamat, apalagi mereka yang berada di sana. Pria beruang itu melihat kekuatan yang tampaknya besar namun hilang di tangan Han Sanqian, dan dia sudah sangat panik. Itu berada tepat di bawah tubuhnya, seperti pedang yang tergantung terbalik di tanah, dia tidak tahu kapan pedang itu tiba-tiba akan menembus tubuhnya. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan akan kematian selama beberapa dekade dia tinggal di kota hantu Moyun. Sampah, saatnya mengucapkan selamat tinggal. Ada cahaya dingin di sudut mata Han Sanqian, dan dia perlahan menarik telapak tangannya. Di tengah-tengah kedua telapak tangan, aliran energi sihir biru dan merah, yang tampak seperti api tetapi bukan api, dan tampak seperti listrik tetapi bukan listrik, berdetak kencang dan tidak nyaman. Haha, hahaha. Melihat energi ini, bahkan Han Sanqian pun tersenyum galak. Dia hampir mengumpulkan sebagian besar kekuatan di tubuhnya, mengintegrasikan semua yang ada di tubuhnya, hanya untuk satu gerakan ini. Memang benar bagi Han Sanqian, berurusan dengan sekelompok orang seperti ini benar-benar berlebihan, tapi dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa dia harus melakukan ini. Biarkan aku pergi. Dengan suara gemuruh, kekuatan biru merah yang berdetak tiba-tiba meluas, seperti bola raksasa, dan menghantam puluhan monster di atas kepalanya. Sial, biarkan keberuntunganku menolaknya, pria beruang itu terkejut saat melihat ini. Meskipun bola besar berwarna biru merah yang dipukul belum mencapai tubuh, seseorang sudah dapat merasakan kekuatan tak terbatas yang terkandung di dalamnya. Orang gila yang gelisah di dalamnya, begitu bersentuhan dengannya, beruang tidak berani membayangkan apa akibatnya. Atau mungkin, dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui apa konsekuensinya. Setelah mendengar kata-kata pria beruang itu, semua monster buru-buru mengerahkan energi seluruh tubuh mereka,
bekerja sama satu sama lain, dan langsung menopang perisai energi pertahanan yang besar. Mereka pasti akan bertarung sampai mati dengan bola biru dan merah Han San Qian. Ledakan. Saat keduanya bertemu, bola biru dan merah tiba-tiba meledak. Bab 3162 bahkan sampah pun tidak tersisa. Seluruh sudut kota juga meledak. Di titik ledakan di mana keduanya bertemu, gelombang angin kencang menyebar ke segala arah. Xia Wei dan Trenggiling buru-buru melawan, namun meski begitu, perlawanan kedua orang itu langsung berhasil dihalau oleh gelombang ledakan tersebut, dan kaki mereka tertegun. Tanah merah bahkan menumpuk menjadi bukit di belakangnya. Hal yang sama terjadi di sini, namun daerah sekitarnya juga ikut menderita. Bahkan rumah-rumah yang masih kokoh saat tanah berguncang tadi pun berubah menjadi tumpukan abu berserakan di bawah gelombang udara tersebut. Jalannya lurus ke dalam kota sejauh 100 meter, mendorong tepi kota sejauh 100 meter. Dalam jarak 100 meter, tidak ada yang lain selain tanah datar dan tidak ada yang lain. Jika ada orang lain saat ini, mereka pasti bisa menarik napas dalam-dalam dan berteriak kaget. Dibandingkan dengan pergerakan rumah yang berubah menjadi bubuk, saat ini, bagian atas kepala Han San Qian sangat sunyi. Ini seperti mendengar setetes jarum, seperti tidak ada yang ada. Ketika Xia Wei dan Trenggiling akhirnya bisa stabil bersama, mereka melirik Xiao Chunhua dan lelaki tua di belakang mereka, yang baik-baik saja, dan kemudian dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke Han San Qian. Ledakan telah usai, lampu kilat telah hilang, dan pemandangan luar biasa tercermin pada pupil keempat orang tersebut pada saat yang bersamaan. Tidak ada apapun di langit di atas kepala Han San Qian. Kawanan monster tinggi, berdiri dalam barisan yang bisa menghalangi jalan, tidak meninggalkan setitik pun debu. Bercampur dengan ledakan itu, abunya beterbangan dan asapnya pun padam. Memukul lebih dari 20 orang dengan satu pukulan, sepertinya Han San Qian sedang bermimpi sebelumnya. Hasil saat ini sepertinya mereka berempat sedang bermimpi. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda tidak akan pernah percaya bahwa tindakan yang menantang surga akan terjadi. Meskipun manipulasi luar biasa Han San Qian terhadap Trenggiling dan Xia Wei telah terlihat beberapa kali. Trenggiling menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, saya rasa saya tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Xia Wei tahu arti kata-katanya dan mengangguk, sudah waktunya untuk belajar lebih banyak. Kita harus menemukan cara baru untuk memuji orang ini di masa depan, jika tidak, kata-kata dan tinta tidak akan cukup. Orang tua itu tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, jadi kenapa tidak? Han San Qian menarik tangannya sedikit, melihat sekeliling dengan tenang, telinganya menjadi lebih tenang, dan melihat kembali ke empat orang saat Han San Qian berjalan perlahan dalam beberapa langkah. Apakah semuanya baik-baik saja? Han San Qian tertawa pelan. Apakah semuanya baik-baik saja? Trenggiling menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berjalan ke arah Han San Qian, bagaimana menurutmu aku baik-baik saja? Han San Qian melihat orang ini, dari awal sampai akhir, tidak ada yang salah dengannya, sepertinya tidak ada yang salah. Apakah kamu sakit? Han San Qian memutar matanya dan berkata dengan dingin. Ya, dia sakit parah. Trenggiling mengangguk acuh tak acuh, menutupi dadanya dengan tangannya, jantungnya terkena pukulan keras. Sejujurnya, apakah ibu mertuamu melihat Xiao Chunhua di sini, jadi dia sengaja pamer untuk menghadapi sekelompok monster? Apakah kamu seperti dewa bom? Mendengar ini, Xia Wei tertawa terbahak-bahak, dan lelaki tua itu juga tersenyum tak berdaya. Hanya Xiao Chunhua yang merasa malu dan tidak tahu kenapa. Han San Qian menatap Trenggiling dengan dingin, dan berkata dengan nada menghina, menurutku jantungmu tidak terpukul keras, tapi otakmu jelas terpukul keras. Bagaimana? Apakah kamu ingin aku memberimu energi dan memberinya pencerahan? Begitu dia selesai berbicara, energi di tangan Han San Qian sudah bergerak, dan dia siap untuk mengambil tindakan. Melihat hal tersebut, Trenggiling dengan cepat berpindah-pindah dan bermain dengan tangan besar Han San Qian untuk menggerakkan alam semesta. Han San Qian terlalu malas untuk memperhatikan si idiot ini. Begitu dia berhenti, pria itu segera mulai mengganggunya seperti permen, apa? Kamu tidak bisa bersikap masuk akal dan kamu ingin membunuh seseorang dan membungkamnya. Kamu masih tercerahkan.
Kulihat kamu jelas-jelas ingin membodohiku dan menyembunyikan rahasia tercelamu, kan? Han Sanqian memandang orang ini seperti orang bodoh. Jika ada kompetisi omong kosong, orang ini pasti akan menjadi yang pertama. Membunuh ayam dengan tepat sasaran mungkin tampak seperti bakat besar tetapi keterampilan kecil, tapi nyatanya, Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya sedikit, jelas sekali, pernyataan ini sangat jelas. Han Sanqian tidak mengatakan apa-apa, dia melihat ke dalam jalan dan tersenyum lembut. Hampir pada saat yang sama ketika Han Sanqian mengalihkan pandangannya, sesosok tubuh melintas di balik kabut darah dan bergerak cepat menuju bagian terdalam kota. Setelah beberapa saat, sosok itu datang ke sebuah makam kuno di pusat kota, dan kemudian berubah menjadi cahaya iblis dan masuk. Bab 3163 Setan Awan Guizun. Makam kuno tersebut tidak besar, bahkan bisa dikatakan sangat kecil, walaupun terletak di dalam kota, namun lokasinya dangkal dan sangat sulit untuk diperhatikan. Nampaknya karena usianya, tanah makam kuno tersebut sudah sangat tua, bahkan tumbuh lumut aneh di atasnya. Sebuah batu nisan kecil didirikan di sebelahnya. Batu nisan itu telah berubah menjadi hijau, dan kata-kata yang terukir di atasnya sepertinya telah dibaptis selama bertahun-tahun dan hampir sulit dibedakan. Yang ada hanya karakter keris yang sederhana, dan sepertinya masih ada bagian yang hilang. Dan saat cahaya iblis menembus ke dalam makam, makam itu tampak bergerak sedikit. Ayo pergi ke kota. Di sisi Han Sanqian, setelah monsternya hilang, Han Sanqian dan 4 orang lainnya perlahan menuju kota. Kedalaman kota ini sekitar 50 mil. Ikuti saja jalan-jalannya dan Anda akan mencapai satu-satunya jalan keluar dari kota, kata Chunhua sambil melihat sekeliling dengan mata waspada. Namun, saat mereka berempat masuk lebih dalam hampir 1 kilometer, masih tidak ada apa-apa selain reruntuhan dan tembok pecah di luar. Kelihatannya tidak apa-apa, Trenggiling menyentuh kepalanya dan berkata, sebenarnya dia sangat waspada sejak dia masuk, tapi sekarang sepertinya dia sedikit terlalu gugup. Xia Wei mengangguk sedikit, agak setuju dengan pernyataan Trenggiling, tapi tetap tidak berani bersantai sama sekali. Orang tua itu tersenyum lembut, wajar jika tidak ada gerakan. Kalau tidak, bukan saudara Trenggiling yang bingung, tapi Tuan Han. Trenggiling menyentuh kepalanya, Pak Tua, apa maksudmu? Tuan Han sedang mempermainkannya untuk selamanya. Lelaki tua itu memandang Trenggiling sambil tersenyum. Melihat bahwa dia masih tidak mengerti, dia tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Xia Wei berkata dengan aneh, Senior, tolong jelaskan. Saya juga sangat bingung tentang apa yang harus saya lakukan untuk selamanya. Orang tua itu tersenyum dan berkata, tanah-tanah merah ini adalah daerah terlarang kematian. Masuk jauh ke dalam kota pasti menimbulkan banyak masalah. Kamu kelihatannya pendiam, tapi nyatanya itu adalah kejutan dari Tuan Han. Pertempuran tadi. Bunuh ayam itu dan tunjukkan pada monyet, mengerti? Mendengar ini, Xia Wei tiba-tiba memahami pendekatan Han Sanqian, yang dimaksud orang tua itu adalah saudara Sanqian tadi dengan sengaja memamerkan kekuatannya yang kuat. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti beberapa hal yang ada di balik layar. Jangan pergi ke sana. Banyak masalah kecil yang tidak perlu. Gadis kecil, kamu sangat pintar. Masalah kecil terus datang silih berganti, yang menyita kekuatan fisik dan tenaga. Lebih baik dikumpulkan dan dijadikan masalah besar. Sebelum mengambil tindakan. Lelaki tua itu tersenyum. Xia Wei mengangguk gembira, tidak heran tidak ada gerakan di sekitarnya setelah berjalan sejauh itu. Ternyata itulah masalahnya. Memikirkan hal ini, dia diam-diam melirik Han Sanqian, dia sangat tampan dan pintar. Han Sanqian menunduk dan melihat ke belakang. Namun, dia tidak melihat ke arah Xia Wei, tapi ke Xiao Chunhua. Xiao Chunhua menundukkan kepalanya, tidak sesantai Trenggiling dan yang lainnya, sebaliknya, saat dia berjalan lebih jauh ke dalam, alisnya menjadi semakin berkerut. Ada apa? Han Sanqian berhenti dan bertanya pada Xiao Chunhua dengan lembut. Dia memahami situasinya lebih baik daripada siapapun di sini, jadi nasihatnya tentu saja merupakan prioritas utama. Xiao Chunhua mengangkat kepalanya dan menggelengkannya sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba berhenti. Namun, terlihat jelas bahwa langkahnya mulai melambat,
dan dia bahkan berhenti perlahan. Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Bisakah kamu memberiku sedikit? Aku ingin kenyang, setidaknya. Dia tidak berkata apa-apa lagi, malah matanya menatap ke depan karena ketakutan. Han Sanqian mengikuti pandangannya dan melihat jalan tanpa dasar di depannya. Sebagai tindakan pencegahan, sepertinya ada sesuatu yang mengerikan yang tersembunyi di bagian terdalam. Saat ini, di kuburan tua. Di ruang yang sangat gelap, sosok hitam tiba-tiba muncul. Tuan Hantu, seseorang telah memasuki kota. Begitu sosok hitam itu muncul, dia berlutut dengan penuh hormat di depannya. Di mana beruangnya? Sebuah suara tebal datang dari kegelapan di depan. Mati. Mati. Apa? Bab 3164, Guizun. Setelah pertanyaan yang mengejutkan, untuk waktu yang lama, bagian depan yang gelap sepertinya tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Berapa banyak orang di sini? Dia berkata perlahan dan dingin. Tuhan, totalnya ada 4 orang. 4 orang. Mendengar ini, dia jelas terkejut, tapi sejauh yang saya tahu, total ada 24 orang di geng Bearman. Tuhan benar. Manusia beruang adalah salah satu dari 4 roh jahat yang menduduki gerbang kota. Menurut perjanjian, total ada 24 orang termasuk dirinya. Tapi, menjelaskan, ya. Bayangan hitam itu menundukkan kepalanya, 24 orang telah meninggal. Korbankan semuanya. Mendengar ini, Guizun jelas terkejut. 4 roh jahat bumi menjaga pintu masuk kota, dan manusia beruang jelas salah satunya. Tak perlu dikatakan lagi, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kekuatannya. Tentu saja, semua bawahannya luar biasa, lagi pula, orang di mana yang tidak berguna. Tapi itu adalah tim yang memenangkan setiap pertarungan, hari ini hanya kekalahan, tapi mereka benar-benar dikeluarkan dari pot. Hal ini jarang terjadi dalam sejarah kota hantu Moyun, dan bahkan dapat dikatakan sebagai satu-satunya hal yang memalukan dalam 4 kejahatan. Siapa mereka? Raja Iblis bertanya. Aku bukan iblis. Kamu tidak bisa membedakan iblis mana dia dari penampilannya, tapi... Tapi apa? Raja Iblis, pemimpinnya bukanlah iblis, tapi manusia dataran tengah. Ras manusia dataran tengah. Mendengar ini, Raja Hantu terkejut, ras manusia dataran tengah hanya bisa memasuki kota Yuming. Kapan mereka berani masuk jauh ke kota hantu awan iblis? Apakah kamu salah? Selama berabad-abad, ruang lingkup aktivitas umat manusia hanya terbatas pada kota Yuming di pinggir negeri iblis. Mereka kebanyakan berbisnis di sini, namun mereka tidak pernah berani melewati batas sama sekali. Saat ini, tidak hanya beberapa orang yang melompati batas, tetapi mereka bahkan berani melintasi tanah merah, kota hantu Moyun, yang bahkan iblis pun tidak berani melintasinya. Ini kedengarannya terlalu sulit dipercaya. Yang mulia, tentu saja saya tidak berani mengatakan hal yang salah. Saya dapat melihat dengan jelas bahwa pemimpinnya pasti berasal dari dataran tengah, dan dia masih cukup muda. Muda. Raja Hantu terdiam, lalu tiba-tiba tersenyum, aneh, bagaimana ras lain bisa memiliki orang yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Saya agak tertarik. Di mana mereka? Kami sedang berjalan masuk, bermaksud untuk melewati kota. Juga selama perang, gerbang kota hancur akibat ledakan ajaib, ratusan meter jauhnya. Gerbang kota dipindahkan sedikit ke dalam. Di mana hantunya? Aku akan memberitahumu segera. Menarik. Sang Raja Hantu terkekeh, dan sepertinya tiba-tiba menjadi tidak terlalu marah, tapi sangat bahagia, biarkan sosok hantu berkumpul dengan cepat, saya ingin melihat lebih dekat, siapakah yang disebut pemuda Central Plains ini. Bawahanku akan melakukannya sekarang. Ngomong-ngomong, Tuhan, kalau begitu mereka. Jangan terburu-buru. Raja Hantu tersenyum lembut, tampak tenggelam dalam pikirannya. Bayangan hitam tidak berani mengganggu dan mundur sedikit. Saat ini di kota, Han Sanqian dan gengnya menemukan sebuah rumah bobrok dan dengan enggan duduk. Han Sanqian mengeluarkan beberapa daging ikan dan membagikannya kepada semua orang sambil dengan waspada mengamati sekeliling. Melihat ke belakang, meskipun Trenggiling dan Xia Wei sedang memegang daging ikan, mereka enggan untuk menggigitnya. Mereka tahu betul bahwa meskipun Han Sanqian memang telah membunuh ikan yang sangat besar,
peran daging ikan tersebut sangat penting bagi Han Sanqian, sehingga mereka enggan memakannya sama sekali. Sedangkan untuk Xiao Chunhua, Han Sanqian sebenarnya memberinya yang paling banyak, tapi dia juga makan paling cepat. Dia makan seperti orang gila, seolah-olah dia sudah lama tidak makan. Atau mungkin, baginya, di lingkungan hidup seperti ini di mana semua orang makan rambut dan minum darah, dia sudah lama terbiasa memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengisi perutnya. Melihat dia melahapnya setelah beberapa tegukan, Han Sanqian tersenyum masam, mengeluarkan sepotong ikan lagi dari cincin luar angkasa, dan menyerahkannya padanya. Makan perlahan, aku masih punya cukup. Han tua, ikan ini. Ya, saudara Sanqian, kamu. Melihat Han Sanqian mengeluarkan sepotong besar lainnya, Trenggiling dan Xia Wei sangat cemas. Lagi pula, benda-benda ini sangat berharga sehingga mereka enggan untuk menggigitnya sedikit pun. Terima kasih, Xiao Chunhua mengangguk, matanya penuh rasa terima kasih, dan dia mengambil potongan ikan itu. Han Sanqian tersenyum sedikit, tidak merasa tertekan sama sekali, tetapi ketika dia hendak menarik diri dan duduk tegak, tiba-tiba, seteguk darah mengalir langsung dari mulutnya, dan penglihatannya menjadi gelap, dan dia jatuh ke tanah dengan abang. Bab 3165 Segel Bumi muncul kembali. Melihat Han Sanqian tiba-tiba pingsan, keempat orang yang hadir terkejut. Trenggiling, Xia Wei, dan lelaki tua itu bergegas ke sisi Han Sanqian dan mengelilinginya. Trenggiling itu meraih meridian Han Sanqian, memeriksanya sedikit, lalu melihat kembali ke mereka berdua, dia pingsan. Seharusnya itu segel bumi telah dipulihkan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, aku? Setelah mengatakan ini, Xia Wei sudah menarik lengan bajunya, siap mendonorkan darahnya kepada Han Sanqian kapan saja. Namun saat ini, Xiao Chuntao, yang berada di ujung terluar, perlahan berkata, ini bukan tempat untuk menyelamatkan orang, ikutlah denganku. Mereka bertiga saling memandang, memikirkan keaslian kata-kata Xiao Chuntao. Bagaimanapun, dia bukan manusia, dan dia telah menipu mereka sebelumnya. Saat ini, Han Sanqian pingsan, dan situasinya tidak optimis. Jika wanita ini menipu dirinya sendiri lagi. Jika demikian, konsekuensinya mungkin sangat serius. Sebaliknya, lelaki tua itu mengangguk terlebih dahulu setelah ragu-ragu sejenak. Jika dia ingin menyakiti kita, ini adalah wilayahnya, bukan? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Xia Wei juga mengangguk, karena saudara Sanqian telah memanfaatkannya, dia tidak boleh meragukannya. Oke. Trenggiling mengertakkan gigi dan memandang Xiao Chunhua, kamu yang memimpin. Xiao Chunhua tidak berkata apa-apa. Setelah Trenggiling menggendong Han Sanqian di punggungnya, dia diam-diam melihat sekeliling dengan waspada, lalu memimpin 4 orang untuk melompat tepat ke seberang jalan utama, menuju ke rumah-rumah bobrok yang ramai di sampingnya. Hapus. Hampir tidak ada rumah yang utuh di sini, dan setiap rumah mengalami kerusakan yang sangat parah, bahkan banyak rumah yang saling bertumpu satu sama lain agar tidak roboh. Ini hanyalah tempat berkumpulnya bangunan-bangunan berisiko tinggi. Sekelompok 5 orang melewati gedung-gedung ini satu demi satu, menuju lebih dalam ke dalam gedung dan semakin menjauh dari jalan utama kota. Trenggiling itu menggendong Han Sanqian di punggungnya, memandang Xiao Chunhua yang berlari jauh di depannya, mengatakan bahwa tidak mungkin untuk tidak memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Mungkin sekali digigit ular, dia akan takut dengan tali jerami untuknya. 10.000 tahun. Namun, ketika Trenggiling semakin mengumpulkan emosi, dan hendak meledak, Xiao Chunhua tiba-tiba berhenti. Trenggiling melihat sekeliling, melihat tembok pecah dan reruntuhan di mana-mana, dan tanah merah basah di bawah kakinya bahkan ditutupi lumut yang sangat menjijikkan. Jika sebelumnya cukup terpencil, maka tempat ini dapat digambarkan sebagai tempat yang bahkan tidak tahu cara menangani hantu. Mau membawa kami kemana? Trenggiling akhirnya mau tak mau bertanya. Xiao Chunhua tidak menjawab, tapi diam-diam melihat ke belakang mereka. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti mereka, tiba-tiba Xiao Chunhua berjalan cepat menuju rumah bobrok di sebelah mereka. Meski ketiganya bingung, mereka tetap mengikuti Han Sanqian di punggung mereka. Kabinnya kurang terang, meski banyak lubang dan lubang yang membuka pemandangan, namun karena keseluruhan awan gelap di sini, saat masuk ke kabin masih gelap gulita. Hah! Saat ini,
Terdengar suara lembut dari Xiao Chunhua, orang pertama yang pergi ke sudut ruangan. Di bawah toples pecah, sebuah papan kayu ditutupi dengan tanah, dan bunyinya adalah suara papan kayu yang diangkat. Saat papan kayu itu diangkat oleh Xiao Chunhua, sebuah lubang kecil muncul di depan beberapa orang di bawah papan kayu itu. Masuk. Xiao Chunhua menatap mereka bertiga dan berkata dengan mendesak. Trenggiling itu tertegun sejenak. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa itu sangat kecil. Jangankan orang yang masuk melalui gua ini, dia akan mempercayainya bahkan jika itu dikatakan ular piton. Gua. Cepatlah, sudah terlambat, desak Xiao Chunhua. Trenggiling itu melirik ke arah Xia Wei dan lelaki tua itu, dan ketika mereka akhirnya mengangguk, dia mengertakkan gigi dan berkata, aku masuk dulu. Setelah mengatakan itu, dia menurunkan Han San Qian, dan Trenggiling langsung melompat ke dalam lubang kecil. Pintu masuk goa bagian luar jelas cukup kecil dibandingkan dengan ukuran Trenggiling, namun selebihnya goa kosong. Selain itu, Trenggiling sendiri dapat mengebor tanah, dan hampir hanya berhenti di pintu masuk goa. Beberapa kali sebelum langsung masuk ke dalam gua. Xia Wei dan lelaki tua itu saling memandang dan menunggu sinyal dari Trenggiling. Setelah beberapa saat, Trenggiling mengeluarkan suara, dan mereka berdua dengan cepat menurunkan Han San Qian. Setelah Han San Qian yang tidak sadarkan diri diturunkan, Xia Wei dan lelaki tua itu mengikutinya ke dalam lubang. Bagian dalam gua cukup lebar, dan kedalaman gua beberapa meter. Semakin dalam gua itu jatuh hingga mendarat. Ketika mereka berempat melihat sekeliling lagi, mau tak mau mereka tercengang bersama. Bab 3166 Dunia Bawah Tanah. Ini. Mereka bertiga berdiri dari tanah hampir bersamaan dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, menatap lurus ke depan dengan tidak percaya. Di depan mereka, dunia bawah tanah yang besar tiba-tiba muncul di depan semua orang. Ruangannya sangat luas, dikelilingi oleh berbagai gubuk tanah. Pondok tanah ini semuanya dibangun di atas tanah. Banyak orang yang sibuk di luar gubuk tanah, entah membawa benda berat, menghancurkan perkakas besi, atau menebang kayu untuk menambah bahan bakar ke api. Adegan sibuk. Bentak. Dari waktu ke waktu, suara cambuk terdengar keras dan memekakkan telinga. Mereka bertiga terkejut menemukan ada monster besar memegang senjata berdiri di banyak tempat. Mereka mengawasi orang-orang sibuk ini seperti tentara. Jika mereka menemukan seseorang melakukan gerakan apapun, begitu dia melambat, cambuk itu langsung mengenai pria itu. Cambuknya sangat aneh, tidak terbuat dari besi atau cambuk kulit biasa, melainkan cambuk berwarna putih dengan tekstur yang sangat keras. Di tengah-tengah kelompok orang ini terdapat sebuah benda berbentuk silinder besar yang terbuat dari tumpukan tanah, asap putih mengepul di atasnya, dan lubang api di bawahnya. Banyak orang yang menambahkan kayu bakar ke dalamnya untuk membuat api di dalam lubang tersebut menyala. Lebih keras. Wow! Terdengar suara rantai besi lagi, dan semua orang melihat ke atas, hanya untuk menemukan ada tali besi yang tergantung tepat di atas gundukan tanah, memanjang dari sisi yang lain. Banyak sekali pengait besi yang digantung pada tali besi tersebut, pengait atas adalah tali besi, dan pengait bawah berupa benda-benda panjang dalam kantong berwarna putih. Saat tali besi tersebut dipotong langsung ke dalam gundukan yang tinggi, dengan suara air, semuanya sudah berakhir. Apa yang sedang kamu lakukan? Trenggiling memandangi gundukan itu dengan bingung, penuh rasa ingin tahu. Xia Wei hendak berbicara, ketika Xiao Chunhua, yang datang terakhir, sudah turun dari lubang. Dia melirik mereka berempat, lalu ke monster bersenjata, dan berbisik, ikuti aku, cepat. Begitu dia selesai berbicara, dia berjalan mengitari dinding tanah di sebelahnya dan bergegas ke samping. Mereka bertiga memandang ke gundukan tinggi dengan aneh. Meski bingung, mereka hanya bisa mengikuti Xiao Chunhua dengan cepat dan segera menghilang. Ruang di dalam tanah sangat luas, dan kebisingan yang sibuk juga sangat keras. Di bawah kepemimpinan Xiao Chunhua, sekelompok orang berbelok ke kiri dan ke kanan. Setelah berjalan beberapa menit, mereka akhirnya mendaki beberapa meter di sepanjang tangga bobrok dan tiba di depan sebuah rumah lumpur. Masuk. Setelah melihat sekeliling dan memastikan tidak ada orang di sekitar, Xiao Chunhua buru-buru membuka pintu dan meminta mereka bertiga untuk membawa Han San Qian ke dalam rumah. Kemudian, setelah mereka masuk,
dia mengamati sekeliling lagi dengan waspada, lalu menutup pintu rumah tanah tersebut. Panggilan. Begitu masuk ke dalam rumah, Xiao Chunhua menghela nafas lega. Suhu di bawah tanah tidak terlalu tinggi, sebaliknya cukup cocok. Namun meski begitu, Xiao Chunhua sudah berlumuran keringat harum. Ada apa dengan dia? Xiao Chunhua melepas mantelnya dengan bebas dan menatap Han Sanqian, bertanya dengan prihatin. Ada informan di luar kota, dan antek-anteknya ada di mana-mana. Jika mereka menemukan dia terluka dan tidak sadarkan diri, mereka pasti akan melancarkan serangan. Trenggiling mengangguk, dan akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Setidaknya untuk saat ini, Xiao Chunhua tidak menipunya seperti terakhir kali. Dia punya kebiasaan lama yang sama, kata Trenggiling. Setelah memikirkannya, dia sepertinya merasakan ada yang tidak beres dan buru-buru berkata, tapi dia akan baik-baik saja jika dia istirahat sebentar. Setelah mengatakan itu, dia melirik Xia Wei dan lelaki tua itu, jelas berharap mereka tidak mengungkapkan apapun. Lagi pula, ketika kamu lahir di wilayah orang lain, kamu harus berhati-hati. Xiao Chunhua sepertinya mempercayai perkataan Trenggiling itu, lama sekali dia mengobrak-abrik rumah, dan akhirnya membuat tempat tidur di tanah dengan sepotong kain, dan membantu Han Sanqian mengangkat Trenggiling. Ngomong-ngomong, ini. Tanya Xia Wei. Ini rumahku, jawab Xiao Chunhua. Pantas saja ada rumah di atas kota, tapi tidak ada orang di sana. Ternyata sebagian besar penduduknya tinggal di bawah tanah, kata Xia Wei lega. Kebanyakan orang. Xiao Chunhua tiba-tiba tersenyum pahit ketika dia mendengar ini, apakah kamu berbicara tentang orang-orang yang bekerja di luar? Melihat ekspresi Xiao Chunhua, Xia Wei sedikit bingung, apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Tapi faktanya banyak orang yang sibuk di dunia bawah tanah kan? Xiao Chunhua tidak berdaya, senyumnya menjadi lebih pahit, dan dia menggelengkan kepalanya, mereka bukan manusia. Bab 3167, Dunia Horor. Bukan manusia. Mendengar ini, ketiga orang itu, termasuk lelaki tua itu, jelas bereaksi keras, dan hampir berkata kaget secara serempak. Xiao Chunhua buru-buru membuat isyarat diam dan membisikkan pengingat, pelankan suaramu, akan berbahaya jika monster di luar mendengarnya. Mereka bertiga segera berhenti berbicara, kemudian mereka teringat bahwa mereka telah kehilangan ketenangan dan buru-buru merasa malu. Namun, jangan salahkan kami karena membuat terlalu banyak keributan. Lagi pula, ketika kami tiba sekarang, kami dapat melihat dengan jelas bahwa ada banyak orang yang sibuk di ruang bawah tanah ini, Trenggiling menyentuh kepalanya dengan canggung. Ya, ketika kamu mengatakan mereka hantu, itu memang terlalu terbuka, Xia Wei juga mengangguk. Mereka juga bukan hantu, Xiao Chunhua menggelengkan kepalanya. Sial, bukankah itu konyol? Bukan manusia, bukan hantu, ada apa? Xiao Chunhua, apakah kamu bercanda? Trenggiling itu sedikit tertekan. Xiao Chunhua tidak berdaya, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Anda. Singkatnya, mereka adalah manusia, tetapi mereka bukan manusia, sama seperti saya. Begitu kata-kata ini keluar, Trenggiling semakin tercengang, baik itu manusia maupun bukan manusia, dan masih sama dengan Xiao Chunhua. Walaupun saya sudah lama tidak mengenal Xiao Chunhua, saya sudah banyak berhubungan satu sama lain, Trenggiling hampir yakin bahwa Xiao Chunhua pastilah orang yang hidup. Meskipun dia belum tentu merupakan ras manusia dataran tengah yang asli seperti Han Sanqian, setidaknya dia adalah anggota ras iblis yang masih hidup. Namun, dia juga mengatakan bahwa dia bukan manusia, apa maksudnya? Semua orang di klan iblis, tidak peduli betapa anehnya penampilan mereka, tetaplah manusia. Tetapi ketika ketiga biksu, Zhang Er, sedang menggaruk-garuk kepala dan hendak melanjutkan bertanya, tiba-tiba, ada ketukan mendesak di pintu. Keempat orang yang terbangun di ruangan itu tiba-tiba ketakutan, terutama Xiao Chunhua yang matanya penuh ketakutan. Xiao Chunhua, kamu datang ke sini untukku. Jangan mengira aku tidak tahu kamu ada di rumah hanya karena kamu bersembunyi di dalam rumah. Aku baru saja mendengar sesuatu bergerak di kamarmu. Cepat keluar dan jangan membuatku marah. Di luar pintu, tiba-tiba terdengar teriakan keras. Nadanya arogan, tidak memberikan ruang untuk kesalahan. Namun, setelah mendengar suara marah ini,
Xiao Chunhua dan matanya yang ketakutan tiba-tiba turun drastis, dan bahkan menghela nafas sedikit lega. Untung dia bukan pengejar di atas, dia pengawas di sini, kata Xiao Chunhua kepada mereka bertiga. Kemudian, dia membuat isyarat diam untuk memberi isyarat kepada mereka bertiga agar tidak berbicara. Setelah mereka bertiga yakin, dia berbalik dan berjalan menuju di pintu. Trenggiling memiliki banyak energi di tangannya, dan jika menemukan sesuatu yang salah, dia segera siap mengambil tindakan. Ga. Dengan suara pelan, pintu rumah tanah perlahan terbuka. Meskipun penerangan di dalam ruangan tidak mencukupi, cahaya di luar juga sangat gelap. Oleh karena itu, jika dilihat dari sudut ruangan dalam, seseorang hanya dapat melihat sosok gelap berdiri di luar, dan sama sekali tidak jelas seperti apa rupanya. Begitu pintu terbuka, sosok gelap itu tersenyum dingin. Xiao Chunhua, apakah kamu siap untuk melepaskannya? Tuan Gu, segera setelah Anda menelepon saya akan segera keluar, jawab Xiao Chunhua dengan rendah hati. Gadis muda, sekarang kamu sudah kembali, kenapa kamu tidak datang untuk melapor? Apakah kamu ingin aku mengundangmu secara langsung? Saya baru saja kembali dari melakukan sesuatu dan ingin mengganti pakaian saya, kata Xiao Chunhua. Ganti baju. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke dalam ruangan, lalu bercanda, apa yang kamu kenakan? Kamu terlihat lebih baik tanpa pakaian. Melihat matanya akhirnya tertuju padanya, Xiao Chunhua merasa sangat tidak nyaman, tapi setidaknya dia menghela nafas lega di dalam hatinya, lalu dengan lembut menutup pintu dengan sikap sok, kamu bisa melihatku jika kamu ingin melihatku. Hari yang lain. Tuan Gu ingin menontonnya sekarang, hehe. Begitu dia selesai berbicara, suara perjuangan Xiao Chunhua dan tawa tidak bermoral Tuan Gu terlintas di benaknya. Ketiga orang di ruangan itu hampir berteriak serempak binatang. Baiklah, Tuan Gu, lain hari, desak Xiao Chunhua. Pria kesepian itu mengangguk dan hendak berbalik dan pergi bersama Xiao Chunhua, tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada suara di dalam rumah. Ketiga orang yang memarahi Gu Ye juga tiba-tiba terkejut. Mereka melihat suara itu dan melihat Han San Qian bangun dan bangun, menyentuh sesuatu di rumah tanah dan membuat suara yang sangat keras. Pupil dari 3 orang dan 2 orang di luar ruangan terbuka sedikit pada waktu yang hampir bersamaan. Bab 3168 Pria Tak Tahu Malu. Sial, apakah ada seseorang di rumahmu? Teriak Gu Ye, segera berbalik dan berjalan tiba-tiba menuju rumah Xiao Chunhua. Hampir di saat yang bersamaan, Trenggiling yang ada di dalam rumah siap menyerang kapan saja, selama pria tersebut berani melakukan kesalahan sekecil apapun, dia akan langsung membunuhnya dengan satu pukulan tanpa ragu. Xiao Chunhong jelas tercengang. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa pada saat kritis ini, tiba-tiba ada yang tidak beres dan ada suara berisik di dalam ruangan. Tapi dalam sekejap mata, setelah dia sadar kembali, dia tiba-tiba terbangun, dan kemudian dengan cepat mengikuti jejak Gu Ye, dengan lembut menariknya, berkata, Gu Ye, mereka adalah tikus tanah. Tikus tanah. Xiao Chunhua, apakah menurutmu tuanmu yang kesepian itu bodoh? Bukakan untukku. Setelah mengatakan ini, tuan yang kesepian itu membuka tangan Xiao Chunhua dengan telapak tangan yang kasar, dan Huhu datang ke depan rumah dengan cepat. Beberapa langkah. Trenggiling juga buru-buru memimpin mereka bertiga dan saya bersembunyi di dekat pintu, meninggalkan Han San Qian di sana. Setelah orang ini memasuki rumah dan mengarahkan pandangannya pada Han San Qian, dia bisa langsung melancarkan serangan. Tapi saat dia menahan nafas, Xiao Chunhua, yang didorong menjauh, buru-buru berguling kembali ke sisi Gu Ye. Saat dia hendak mengangkat kakinya untuk menendang ke arah pintu rumah tanah, dia langsung memeluk kakinya. Hidup. Tuan Gu, tidak. Xiao Chunhua memeluk pahanya erat-erat dengan kedua tangannya, menatap Tuan Gu dan memohon. Pergi. Gu Ye marah dan berteriak dengan marah. Aku tidak akan menyingkir, Xiao Chunhua masih menolak menyerah sama sekali. Gu Ye menatapnya dengan dingin, melihat wajahnya yang keras kepala, mengerutkan kening, menunjuk ke dalam ruangan dan berkata, sebaiknya kamu memberitahuku dengan jujur apa yang ada di ruangan itu. Sudah kubilang, bisakah kamu menyembunyikannya? Hidup. Xiao Chunhua menatapnya, menundukkan kepalanya,
dan mengertakkan gigi. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Ya. Oke, biar ku beritahu, itu laki-laki. Men. Gu Ye tertegun dan menatap Xiao Chunhua. Hari ini saya diatur oleh atasan saya untuk keluar menangkap seseorang. Meskipun saya tertangkap, saya belum pernah melihat ras manusia dataran tengah, apalagi ras manusia dataran tengah yang begitu tampan, jadi kamu membawanya kembali. Ya, saya mendiskusikannya dengan tim anjing di luar, lalu diam-diam membawanya kembali. Mendengar penjelasan Xiao Chunhua, Gu Ye tidak berkata apa-apa, pikirannya berputar cepat. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia sepertinya berpikir bahwa ini memang penjelasan yang paling masuk akal. Lagi pula, ini bisa menjelaskan secara langsung mengapa saya melihat Xiao Chunhua menutup pintunya secara sembunyi-sembunyi. Ternyata setelah sekian lama berhubungan seks, wanita jalang murahan ini tergila-gila dan memerankan kecantikan tersembunyi di rumah emas. Xiao Chunhua, kamu sangat nakal, kamu benar-benar menyembunyikan seorang pria secara diam-diam. Gu Ye memandang Xiao Chunhua dan berkata dengan dingin, kamu biasanya berpura-pura menjadi bangsawan, aku pikir kamu adalah wanita yang murni dan murni, saat ini, dia tidak lebih dari itu. Menghadapi omelan ini, Trenggiling dan orang lain di rumah itu sedikit marah, tetapi Xiao Chunhua tidak peduli sama sekali dan sepertinya berpura-pura tidak mendengarnya sama sekali. Jika kamu tidak bahagia, kamu bisa memberitahu orang-orang di atas. Namun, Gu Ye, jangan salahkan Xiao Chunhua karena tidak mengingatkanmu. Karena aku bisa menjatuhkan orang, itu harus dengan persetujuan beberapa orang. Begitu keadaan menjadi besar, beberapa orang tidak. Kamu bisa terlibat. Xiao Chunhua menatapnya dengan mata acuh tak acuh. Keterampilan akting yang dibutuhkan untuk berada di luar kota sepanjang tahun telah diasah, dan tidak ada kekurangan dalam dirinya. Dasar jalang, kamu mengancamku. Gu Ye sangat marah dan bahkan ingin menamparnya dengan tangannya. Namun saat dia berada di udara, tangannya berhenti di sana. Xiao Chunhua benar, jika dia bisa menjatuhkan orang, bagaimana mungkin tidak ada persetujuan dari beberapa orang di atas. Oleh karena itu, jika dia mengajukan gugatan, mau tidak mau masalah tersebut akan menjadi masalah besar. Jika seseorang yang tidak mampu dia sakiti terlibat, konsekuensinya jelas akan sangat membawa malapetaka. Dia hanya marah, dan dia bahkan tidak berani memukul Xiao Chunhua saat ini. Karena sejak orang-orang di atas menyetujuinya, terlihat jelas bahwa wanita jalang ini telah menjual tubuhnya untuk mendapatkan hubungan tersebut. Dasar jalang. Dia tiba-tiba menarik tangannya dan menatap Xiao Chunhua dengan mata yang kejam. Jangan mengira aku tidak berani menyentuhmu. Kamu bisa merasa nyaman dengan seorang pria, tapi aku ingin tinggal sendirian di kamar kosong dan nikmati kesendirian. Berhentilah bermimpi. Datanglah ke kamarku bersamaku sekarang, jika tidak, tidak akan ada yang memikirkannya. Mendengar ini, Xiao Chunhua jelas terkejut, matanya dipenuhi rasa jijik, tetapi saat ini dia tahu bahwa dia tidak bisa menolak. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, langkah kaki datang dari dalam rumah. Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang pada saat yang sama, dan 3 orang di ruangan itu juga menatap sosok itu dengan kaget. Itu Han San Qian. Bab 3169, Kecemburuan Pria. Meskipun Han San Qian baru saja bangun, Trenggiling dan yang lainnya dapat mendengar suara di luar, jadi bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya. Oleh karena itu, bila perlu, Han San Qian secara alami berdiri. Hah! Saat pintu bumi dibuka perlahan, sesosok tubuh dengan cepat berdiri di depan pintu. Meskipun segel bumi diaktifkan kembali, ekspresi Han San Qian tidak terlalu bagus, tetapi tidak mudah untuk diperhatikan di lingkungan yang gelap ini. Dengan fitur wajahnya yang indah dan temperamen yang luar biasa, bahkan Gu Ye tidak bisa menahan cemberut saat melihatnya saat ini. Belum lagi dia jelek, meskipun dia tampan, dibandingkan dengan Han San Qian, dia memang benar. Lebih buruk lagi. Pantas saja Xiao Chunhua bisa mengajak seseorang turun untuk bermain-main dengan kecantikan di rumah emas itu, ternyata rambutnya memang banyak. Namun, meski begitu, rasa perbandingan, ketidakpuasan, dan martabat manusia yang kuat masih bercampur, menciptakan jenis kemarahan yang berbeda di hati Gu Ye. Dia menunjuk ke arah Han San Qian, memandang Xiao Chunhua dengan jijik,
dan berkata dengan dingin "Oh, hanya bocah cantik sialan ini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu sukai dari dia." Melihat penampilannya yang lemah dan acuh tak acuh, aku bisa menamparnya kembali ke rumah neneknya. Setelah mengatakan itu, Guye memandang Han Sanqian dengan provokatif, dengan keinginan di matanya bahwa aku ingin mengalahkanmu sekarang. Jika Tuan Gu mengatakan ini di masa lalu, Xiao Chunhua secara alami akan menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun, meskipun Tuan Gu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam urusan di atas tanah, dia masih memiliki keputusan akhir di pihak bawah tanah, jadi dia pasti memilikinya. Kemampuan. Sayangnya, setelah melihat Han Sanqian menjatuhkan manusia beruang dan yang lainnya dengan satu pukulan, Xiao Chunhua tidak hanya tidak mempercayai pernyataan ini sama sekali, tetapi bahkan ingin tertawa. Jika Anda menamparkan orang lain kembali ke rumah neneknya, saya khawatir orang lain akan menamparkan nenek Anda dan mengirim mereka semua kembali ke rumah neneknya. Melihat sedikit senyuman di bibir Xiao Chunhua, Guye menjadi marah, dan martabatnya sebagai seorang laki-laki membuatnya berteriak dengan marah, "Kamu tidak percaya." Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Han Sanqian. Di dalam rumah, Trenggiling yang bersembunyi di balik pintu ingin mengambil tindakan dalam sekejap, tetapi Han Sanqian mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat bahwa dia tidak perlu melakukannya. Sebaliknya, dia memandang pria yang bergegas itu dengan acuh tak acuh. Semakin dekat, Han Sanqian bisa melihat dengan jelas penampakan pria ini, tingginya hampir sama dengan manusia babi, namun dari segi penampilan, jika manusia babi dianggap jujur dan jujur, maka pria ini memiliki tipikal yang jahat. Lihat. Wow. Dia bergegas menghampiri Han Sanqian, lalu mencengkeram kerahnya, dan mengangkat Han Sanqian seperti ayam, matanya penuh amarah, dan dia ingin membunuh Han Sanqian, seperti menelannya hidup-hidup. Hanya dia. Menyebut Han Sanqian, Guye kembali menatap Xiao Chunhua dengan dingin. "Hentikan." Melihat situasi ini, Xiao Chunhua berteriak mendesak. Guye tidak berniat melepaskannya, dan bahkan diam-diam mengangkat Han Sanqian lebih tinggi. "Apa yang kamu inginkan?" Melihatnya seperti ini, Xiao Chunhua memelototinya dengan marah dan berkata dengan dingin. "Aku sudah lama mengejarmu, tapi aku tidak pernah mendapatkanmu. Sekarang, sampah ini ingin mempermainkanmu secara ekstrim. Tentu saja aku tidak ingin melakukannya." Melihat situasinya telah berubah baginya, suasana hatiku sudah membaik, tapi kata-kataku masih dingin. "Aku sudah bilang sebelumnya, jika kamu ingin bahagia, maka aku harus bahagia, jika tidak, jangan pernah memikirkannya." Ketika dia selesai berbicara, dia menatap Xiao Chunhua dengan sedikit senyum di matanya. Jelas sekali, niatnya sangat jelas. Xiao Chunhua sangat membenci Guye. Dia tidak hanya jelek, tapi kepribadiannya juga diketahui semua orang di bawah tanah. Dia selalu menghindarinya dan hampir tidak mempertahankan hubungan dangkal dengannya hanya untuk bertahan hidup. Namun, Xiao Chunhua tidak pernah memikirkannya bagaimana menjalin hubungan dengannya. Tapi saat ini, dia tidak tahu persis apa yang terjadi pada Han Sanqian. Dia hanya tahu dari Trenggiling bahwa luka lama Han Sanqian telah kambuh. Meskipun Trenggiling mengatakan tidak ada yang salah, bagaimana mungkin orang seperti Xiao Chunhua yang selamat dari jilatan darah dari pisau, tidak tahu berapa banyak cerita di dalamnya. Tapi saat Xiao Chunhua hendak mengangguk, Han Sanqian tiba-tiba tersenyum, "Siapa nama orang ini? Apakah dia yatim piatu? Sepertinya aku lupa memberitahumu. Aku keluar hanya untuk memberitahumu. Apakah kamu ingin Xiao Chunhua menemanimu?" "Tidak mungkin." Mendengar hal tersebut, Guye langsung geram, namun saat ia berbalik menatap Han Sanqian, ia menyadari bahwa meski Han Sanqian digendong olehnya, tidak pernah ada rasa panik atau ketakutan di matanya. Bab 3170 ditargetkan. "Apa yang kamu katakan?" Melihat mata Han Sanqian, Guye bahkan merasa dia salah dengar. Hanya saja anak laki-laki di depannya ini sama sekali tidak takut padanya. Yang membuatnya semakin gila adalah anak laki-laki ini justru berani bersikap kasar padanya. Apalagi seorang pria dataran tengah yang di matanya tidak lebih dari anak babi, bahkan tentara pengawas di dunia bawah tanah pun tidak berani berbicara dengannya seperti ini. "Tidak bisakah kamu mendengar? Apakah kamu tuli?" Han Sanqian mencibir.
Senyuman ini, di mata Gu Ye, hanyalah pukulan terakhir yang menghancurkannya. Dia sangat marah. Di tempat itu, tangannya yang lain membentuk kepalan, dan dia mengarahkan ke Han Sanqian dan meninjunya. Trenggiling yang bersembunyi di dalam rumah tidak tahan lagi dan hendak segera keluar, tetapi pada saat ini, tiba-tiba muncul cibiran. Dia mengerutkan kening, mendengarkan musik, dan terkejut saat mengetahui bahwa cibiran itu sebenarnya datang dari Xiao Chunhua. Di sana, Gu Ye yang marah tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang, hanya untuk melihat Xiao Chunhua mencibir, matanya penuh dengan penghinaan. Xiao Chunhua, kenapa kamu tertawa? Apa yang kamu tertawakan? Xiao Chunhua terus tertawa, matanya menjadi dingin, aku menertawakanmu karena mati. Silakan pukul dia. Kamu bisa menghajarnya sampai mati. Jika dia mati, aku tidak akan mendapatkan malam yang baik. Aku bisa menanggungnya. Tapi bagaimana denganmu? Orang-orang di atas mengecewakan orang, tetapi kamu memukuli mereka sampai mati. Jika saatnya tiba, wajah mereka akan dipermalukan. Bagaimana kamu bisa tetap hidup dengan baik? Satu malam kesepianku akan mengorbankan nyawamu. Mengapa aku tidak layak? Setelah mengatakan ini, Xiao Chunhua memalingkan wajahnya, bahkan penuh dengan provokasi, ayo kita lakukan, lebih baik cepat. Setelah mengatakan itu, Xiao Chunhua bahkan tidak melihatnya lagi. Kamu. Gu Ye tiba-tiba menjadi marah dan mengepalkan tinjunya lebih erat, tapi tidak peduli apa, dia tidak bisa melayangkan pukulannya saat ini. Ya, perkataan Xiao Chunhua bukannya tidak berdasar. Tidak peduli trik kotor apapun yang digunakan perempuan jalang ini, satu fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa perempuan jalang kecil berwajah cantik ini dijatuhkan hanya oleh anggukan dari seseorang di atas. Jika dia mati dengan tangannya sendiri, dia pasti akan mendapat masalah. Banyak sekali orang yang mendambakan posisi asisten manajer distrik timur di dunia bawah tanah ini. Jika kalah sedikit saja, kamu akan kehilangan posisi dan nyawamu. Tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya. Tampaknya tidak ada gunanya menempatkan diri Anda dalam situasi seperti ini. Meski Xiao Chunhua memang wanita yang selama ini ia idam-idamkan namun tidak bisa ia dapatkan, selama ia dalam posisi ini, mengapa ia harus takut tidak memiliki wanita? Memikirkan hal ini, meskipun dia sangat tidak ingin melepaskan Han Sanqian, dia tetap melepaskannya dan langsung menjatuhkan Han Sanqian ke tanah. Dia tersenyum dingin, sepasang wanita jalang, pria dan wanita, hampir jatuh ke dalam perangkapmu. Setelah selesai berbicara, dia menatap Xiao Chunhua dengan dingin, tapi jalang, jangan terlalu bangga terlalu lama. Setelah mengatakan itu, dia menatap Han Sanqian dengan dingin, berbalik dan membuang pakaiannya. Xiao Chunhua memalingkan wajahnya. Setelah memastikan bahwa Gu Ye memang jauh, dia bergegas ke sisi Han Sanqian, membantu Han Sanqian dengan tergesa-gesa, dan bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Han Sanqian menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Kembalilah ke rumah dulu. Mendukung Han Sanqian, keduanya kembali ke rumah tanah. Melihat keduanya memasuki rumah dengan selamat, Trenggiling merasa lega dan berkata tidak puas, brengsek, siapa pria itu tadi? Dia sangat sombong. Jika Sanqian tidak menghentikanku, aku akan membunuhnya dalam 3 gerakan. Satu hal lebih buruk daripada satu hal yang berkurang. Jika terjadi perkelahian, itu akan baik-baik saja. Han Sanqian berkata sambil tersenyum lembut. Jika terjadi perkelahian, lebih banyak orang akan diperingatkan, dan tempat yang relatif aman ini akan menjadi sangat tidak aman. Xiao Chunhua setuju, tetapi melihat ke arah Han Sanqian, dia berkata sedikit terharu, namun, meskipun saya sangat berterima kasih kepada Anda atas bergegas keluar untuk membantuku sekarang, tahukah kamu? Itu akan sangat berbahaya bagimu. Karena kita semua berada di perahu yang sama, kita adalah teman, bukankah kita harus saling membantu? Selain itu, aku percaya dengan kemampuan aktingmu. Mendengar ini, hati Xiao Chunhua sedikit menghangat, teman. Pada saat ini, pria kesepian yang sedang berjalan pergi dengan marah tiba-tiba berhenti, dan kemudian melihat kembali ke kamar Xiao Chunhua Sucia di kejauhan, memperlihatkan seringai sinis. Sepertinya dia tiba-tiba memikirkan sesuatu.